Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Hayni lainnya disilakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Miftahul Huda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mohon izin sebelum acara pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Saya hentakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala mahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu laka bi nikmatika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa ahlina wa talamidina wa ustadina wa ikhwanina wa madrasatina wa baldatina pacitan Indonesia min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahli shadaqah wa ahli silaturahmi wa ahlil jannah wa ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil lakinnal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Sudimoro, yang kami hormati Bapak Ibu panelis, yang kali ini kita menghadirkan Ibu Sulistiani, pengawas SMK dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bapak Purwoto dari Kominfo, selamat datang. Kemudian Bapak Setio Utomo sebagai pegiat literasi sekaligus budayawan dan guru penggerak. Kemudian Bapak Didik, ini co-kapten belajar ID dan ketua IG di Kabupaten Pacitan, serta Bapak Ibu undangan dari SMK Negeri 1 Sudimoro. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berada di gedung yang begitu megah, di Museum dan Galeri SBY Ani Kabupaten Pacitan dalam kegiatan Fokus Group Discussion, bedah buku dan launching kumpulan modul ajar dan kompilasi soal asesmen nasional kontekstual berkelanjutan berbasis SDGs dengan kearifan lokal dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya melalui syiar agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum lanjut pada acara ini, tadi saya ada titipan pantun dari rekan sejawat saya, guru bahasa Indonesia tercinta. Mentari terbit belumlah tinggi, Cakep. pasar pun ramai ketika petani. Cakep. Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan selamat pagi. Cakep. Mari kita upayakan kelancaran acara di hari ini. Cakep. Terima kasih sahabat saya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, dengan harapan semoga Allah selalu meridhai, memberikan kemudahan pada kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Mari kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan tentang kegiatan pada hari ini oleh Kepala SMK Negeri 1 Sudimoro kepada Bapak Indra Prastowo SPD MPD, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Purwoto, selaku salah satu panelis kita pada siang hari ini. Yang terhormat Mas Bambang Setio Utomo, yang sangat familiar mendampingi sekolah kita bersama dalam penulisan buku. Yang terhormat Pak Didi, Ketua IG Pacitan, beliau juga co-kapten belajar ID Jawa Timur. Lalu Bu Sulis, pengawas tercinta kita yang selalu siap 24 jam diremoti oleh sekolah kita, apapun itu. Yang terakhir Sulingjan gitu ya. Yang pertama, monggo bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
suatu apapun, serta tak lupa moga sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu panelis yang terhormat serta Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 1 Sudimoro, tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan saya Bapak Ibu sekalian kecuali bangga pada panjenengan semua. Sekedar informasi Bapak Ibu panelis, buku ini diproses sangat singkat sekali. Kami memulai awal bulan dan alhamdulillah akhir bulan sudah terbit. Semuanya sangat singkat sekali karena ini sebuah desain by accident sebetulnya. Yang membuat accident itu Pak Huda sama Bu Lulun sebetulnya awalnya. Tapi accident itu membawa berkah. Karena kami waktu TK itu mengambil narasumber itu Bu Okta ya. Bu Okta itu satu-satunya yang berani mengambil narasumber dari Balai Bahasa tentang asesmen. Dan kami waktu itu terkaget-kaget ketika kita berani sampai di level itu. Tapi itu ada hikmahnya. Terima kasih Bu Lulun sama Pak Huda karena malpraktek tersebut akhirnya terjadilah sebuah buku yang terkoneksi dengan manajemen sekolah yang sudah saya rancang jauh-jauh hari. Mungkin di antara panjenengan semua itu saya aturi informasi bahwa yang namanya Sustainable Development Goals itu merupakan isu global yang mana tidak menjadi sebuah prioritas di Mas Promo, karena banyak orang sekarang nggak tahu itu SDGs itu apa. Padahal banyak sekali negara-negara sudah sampai di level up, sudah sampai eksekusi karena target SDGs itu 2030. 2030 itu tinggal 6 tahun padahal. Sedangkan Indonesia kena aja belum. Dan itu apa toh urgensinya SDGs? Nanti Mas Puro biar menyampaikan secara panjang lebar pandangan umum mengenai SDGs ini. Tapi kita harus, apalagi SMK itu harus istilahnya adaptif ya. Apa yang terjadi, isu-isu global itu apa, kita harus menangkapnya dan kita harus mengimplementasikan ke dalam pembelajaran kita tanpa harus meninggalkan yang namanya kearifan lokal. Nanti Mas Bambang juga akan menyampaikan kearifan lokal itu apakah cuma tari menari, apakah cuma seperti Mbak Galung urusannya sama tulisan Jawa, bahasa Jawa, adat istiadat. Enggak. Sekolah kita secara jenengan tidak sadari sudah menggali kearifan lokal kita. Itu di TITL yang Mas Geri beserta IPAS-nya Bu Iza, kita mengolah air sebagai sebuah apa istilahnya unit produksi ya yang ada di sekolah kita itu sebenarnya sudah termasuk kearifan lokal. Termasuk kemarin Pak Joko dan tim kita bekerjasama dengan LSM Bani Bening ya Pak Joko di Jogja, kita menggali tentang pengembangan air hujan di sekolah. Itu juga sebetulnya sudah kearifan lokal gitu. Karena yaitu Sudimoro merupakan salah satu daerah paling parah terdampak hepatitis nih waktu itu Pak, hepatitisnya. Dan itu salah satu penyebabnya karena kita kekurangan air bersih di sana. Tapi itu sudah menggolkan tujuan SDGs itu banyak sekali seperti sanitasi dan air bersih, industri, terus kehidupan yang layak, tata kota, pendidikan berkualitas, itu banyak sekali. Dan itu menjadi concern kita bersama, dan mari kita sebagai warga SMK Negeri 1 Sudimoro tetap menjadi yang terdepan untuk mengembangkan pendidikan. Memang sesuatu yang pertama itu sulit, sakit, berat. Ya itu sepatu saja ketika pertama kali dipakai ya bisa bikin lecet, tapi nanti kelamaan sepatunya melar, kakinya kita juga beradaptasi untuk masuk di sepatu. Sepatunya nyaman, diajak berlari seperti itu. Baju pertama kali seperti yang kita pakai tulis ini baru tulis itu dari Sumatera itu. Boten diaturi tetap.
penting baju ini. Pertama kali pakai ya pakai sumu, pakai mandi Cina ya kan, nggak enak. Di cetakan kedua, di sequel kedua kita nanti bisa menjadi modul ajar dan soal asesmen yang ideal sesuai dengan standar bakunya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena tidak bijak juga lalu banyak saya memberikan apa ya istilahnya deskripsi mengenai buku ini. Sepertinya nanti saya mohon masukan Mas Purwo, Mas Bambang, Mas Didi, Bu Sulis untuk kemajuan sekolah kami dan tentunya peran saya selaku pemimpin pembelajaran di sekolah dan tentunya juga Bapak Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan berikutnya dari Kepala Cabang dan Pembinaan. Nah, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini tuan rumah walaupun bukan di rumahnya sendiri, Pak Indra, Kepala SMK Negeri 1 Pacitan. Kemudian maaf. Didoakan loh. SMK Negeri 1 Sudimoro. Pertama dikirakan dengan 1 Pacitan Pak. Ya, saya hormati Pak Didi, Pak Bambang, punya Pak Anang ya. Pak Purwo, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang luar biasa sama dengan kepala sekolahnya, gitu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di gedung yang hebat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, 10 menit maksimal Pak saya bicara. Nanti kalau misalnya lebih dari 10 menit mohon disebut karena waktu saya 10 menit gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat Pak Indra, selamat Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Pak Indra sudah membawa teman-teman dari zona nyaman menjadi zona tidak nyaman gitu ya. Dan berhasil panjenengan sudah dibuat menjadi tidak nyaman. Karena kalau nyaman, iya nyaman ya tidur gitu ya, namanya nyaman ya. Nah, Bapak Ibu luar biasa panjenengan karena sudah menghasilkan beberapa buku. Kalau yang kemarin bukunya yang dari P3K itu adalah buku puisi Pak ya, refleksi, puisi, kemudian refleksi, beritan, oke. P5 ya, diferensiasi dan interaktif. Jadi banyak sekali, belum 2 tahun tetapi sudah sangat produktif dan ini juga ternyata diimbangi oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa semua dan alhamdulillah Pak Indra sudah berhasil mengusik Bapak Ibu semuanya gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya Bapak Ibu ya, jadi ketika karya kita ini dibukukan, ada rasa yang luar biasa, ada rasa bangga karena orang lain akan membaca, gitu ya. Ketika kita tidak mempublikasikan, maka orang lain tidak tahu bahwa kita telah berkarya. Nanti saya juga minta tolong Pak. Nanti apa yang saya tulis juga minta tolong untuk dibukukan gitu. Siap. Tapi Ini seragamnya nggak siap loh. Seragamnya nggak siap. Pas boleh ya. Oke, nah, aku diulangi nih. Tadi saya itu masuk langsung ya jadi cantik dan ganteng-gantengnya gitu. Maksud saya itu adalah bajunya Pak ya. Ya. Oke, Pak Indra. Jadi Bapak Ibu, ketika panjenengan sudah menorehkan nama di buku ini, maka ini akan dibaca seumur hidup. Bahkan ketika kita tidak ada, ini buku ini masih ada, masih tetap ada dan kita dikenang, gitu ya. Kemudian cucu kita, anak kita ini juga membaca.
Saya memiliki buku, sebenarnya yang menulis bukan saya, tetapi saya juga ada di situ karena saya sebagai editor ya. Waktu itu ada kumpulan buku di kelas cepak, jadi anak-anak itu saya minta untuk menuliskan terkait dengan wisata yang ada di Pacitan. Jadi betapa indahnya beberapa objek wisata yang ada di Pacitan. Ini menjadi kumpulan buku dan sudah diterbitkan juga. Jadi terasa bangga gitu. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan karya panjenengan mungkin yang pertama, kedua dan ketiga ya, karena saya tidak tahu panjenengan sudah menorehkan berapa nama di beberapa buku gitu ya. Nanti mudah-mudahan tetap berlanjut gitu ya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Indra bahwa memang buku ini adalah organik, jadi kita selalu mengevaluasi, kemudian ada perbaikan dan cetakan ke-1, cetakan kedua, cetakan ketiga ini tidak sama karena di situ ada masukan, ada revisi setelah kita gunakan gitu ya. Setelah kita gunakan ternyata ada beberapa yang ini mungkin lebih baik kalau ditambahkan sesuatu gitu. Ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, hasil karya ini yang pertama ini adalah bareng-bareng, kemudian yang satu ini hasil karyanya kepala sekolah. Jadi ini sudah seiring sejalan. Jadi panjenengan seiring sejalan dan guru bahasa dunia juga luar biasa Pak ya. Jadi ketika saya sekarang berpikir saya gini, ketika panjenengan tanya kepada saya, Bu, saya untuk membuat buku asesmen itu apa ya? Kemudian saya jawab, yang terkait dengan asesmen nasional, kita mengacu pada soal-soal asesmen nasional, kemudian situasinya sesuai dengan yang ada di sekolah gitu. Menetes Pak jenengan. Waktu itu jadi gitu. Ya, aku nih dari kepala sekolah pinter, kudu jawabannya kita apresiasi. Jadi anak dia berekspresi. Kalau misalnya sudah bisa, terserah dari Bapak Ibu guru apa gitu ya. Angkat tangan ya, nanti kalau sudah bisa, misalnya seperti itu adalah bentuk apresiasi. Atau nanti kalau yang sudah bisa masuk langsung bilang yes seperti itu. Ya, itu akan memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa saya memang benar-benar sudah bisa. Kayak Pak IDW, nah misalnya nih mau WA, sopo sing wis tulis. Semua tak bingung ya. Belum 100%. Ya, oke, tapi akhirnya sudah 100% Pak ya. Ya monggo ya saking boleh buru-buru ya. Opera ya. Jadi saya itu paling betul kalau opera dan opera. Ya memang tugas saya adalah itu Pak Ibu ya. Tugas saya adalah mendampingi panjenengan bagaimana ketercapaian apapun itu nanti bisa 100%. Gitu. Oke, terima kasih, sudah lebih 10 menit mungkin. Sudah ya, sampai semujah ya. Biasanya sampai jam 4 asik loh. Iya, tapi mergone ya nanti ini akan saya baca Pak. Ini adalah PR saya, jadi akan saya baca. Kalau modul ajar kemarin pastikan, jadi saya minta pesan kepada Pak Indra, pastikan nanti bisa kita lihat lagi ya, kita tinjau lagi gitu. Pastikan bahwa di dalam modul ajar itu pasti ada media pembelajarannya, gitu ya. Nanti di sini media pembelajaran bisa dalam bentuk link, gitu ya. Kita nggak mungkin mencantumkan media pembelajaran di sini, tapi dalam bentuk link. Kalau media pembelajaran dalam bentuk apa, PPT, interaktif dan seterusnya, oke, mungkin. Tapi lebih baik kalau misalnya media pembelajaran dalam bentuk barang, nggak mungkin kan? Jadi nanti dipotret, kemudian itu kita muat dalam link, itu ada media pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa pembelajaran yang kita laksanakan ini sudah berdiferensiasi, ya.
berdiferensiasi. Jadi nanti perbaikannya seperti itu Pak. Mungkin ada yang belum, mungkin ada yang sudah ya, berdiferensiasi berdasarkan asesmen yang telah kita laksanakan di asesmen awal, asesmen formatif. Karena asesmen awal, asesmen formatif ini adalah untuk menentukan strategi Bapak Ibu di pembelajaran. Kalau yang asesmen sumatif kita memastikan bahwa tujuan pembelajaran ini sudah tercapai, gitu ya. Nah, ini yang harus dipastikan kita lihat kembali tujuan pembelajaran dan asesmen gitu ya, harus nyambung. Nah, ini nanti mungkin PR kita ke depan seperti itu. Kemudian kita terapkan di proses pembelajarannya. Nanti mungkin ini sudah diterapkan, aku kirim foto gitu. Ini modul saya sudah saya terapkan, media pembelajarannya sudah. Tadi Pak Ali saya beri PR, Pak, media pembelajarannya itu diimplementasikan, saya minta fotonya saja. Bagaimana manfaat media pembelajaran benar-benar memberikan bantuan kepada anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, nanti Pak Indra, selamat sekali lagi, selamat. Mudah-mudahan ini adalah bukan karya terakhir, tapi ini adalah awal dari Bapak Ibu semuanya. Saya sangat mengapresiasi kerja keras Bapak Ibu, kerja keras cepat. Jadi sakset buat kendang tadi gitu ya. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya pamit Pak Indra ya. Foto dulu tapi. Oke, foto dulu. Ya. Terima kasih sekali Tulis atas pemaparannya dan apresiasinya terhadap bersama ini bisa bermanfaat berkat motivasi dari. Untuk lebih lengkapnya ini saya persilakan dari Bapak Purwo dulu untuk memaparkan pandangannya bagaimanakah SDGs itu lebih luas lagi. Kami persilakan. Izin Pak Edi, Pak Indra, Mas Bambang, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak, saya seolah tidak percaya harus berada di tempat ini bersama orang-orang hebat. Karena ketika saya ditunjuk jadi panelis, jujur saya nggak bisa tidur gitu. Saya merasa tidak punya kapasitas untuk itu. Jangan-jangan dilihat karena saya teman dekat sama Pak Indra terus saya diundang gitu ya. Tetapi begini, saya ingin melihatnya dari beberapa sudut pandang sebelum kita nanti bicara tentang sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan. Orang itu seringkali diukur grade-nya di dunia itu melalui 4 parameter yang berbeda. Ada satu literatur yang saya pernah baca di situ. Pertama adalah orang yang suka menulis. Orang yang suka menulis ini berada di grade paling tinggi. Kita nggak akan pernah kenal misalnya Karl Marx atau Machiavelli atau Soekarno tanpa kita membaca tulisannya. Artinya kita tidak pernah ketemu dengan orang-orang yang namanya saya sebut tadi, tokoh-tokoh mendunia yang gagasan-gagasannya masih dijadikan acuan berpikir dan relevan sampai saat ini. Tetapi kita membaca karya-karya mereka, kemudian menjadikan itu filsafat. Lalu grade yang kedua, orang yang suka membaca. Pertama tadi menulis, kedua membaca. Itu sebabnya kemudian dalam terminologi kita ada istilah bahwa buku itu jendela dunia. Tidak harus terbang ke Suriname untuk mengetahui bahwa di Suriname ada saudara-saudara kita sesama keturunan Jawa yang jumlahnya jutaan. Atau tidak perlu datang ke Papua untuk mendengar cerita bahwa di Papua itu punya burung cendrawasih yang cantiknya luar biasa. Atau misalnya kita tidak usah keluar biaya mahal ke Antartika karena mendengar cerita bahwa di sana tidak ada hunian kecuali hanya salju yang abadi.
Semua kita dapatkan melalui literasi yang kita peroleh dari sumber-sumber bacaan. Kemudian yang ketiga, orang yang suka mendengar. Jadi grade pertama tadi menulis, kedua membaca, ketiga mendengar. Mendengar itu masih agak mending, gitu. Karena kalau Bapak Ibu ada yang seusia saya, mungkin hampir 50 tahun begitu pernah mendengar istilah sandiwara radio gitu. Bagaimana otak kita dicuci oleh sandiwara radio. Kita membayangkan Brahma Kumbara itu orangnya sakti, mandraguna gitu, dengan pedang naga puspanya begitu. Padahal itu the power of sound and voice, kekuatan bunyi dan suara. Tapi ada namanya theater of mind. Berdasarkan suara dan bunyi yang kita dengar, kemudian kita mendramatisasi itu di dalam adegan yang kita bayangkan dalam imajinasi. Jangan kaget ketika kemudian lihat sosok Brahma Kumbara, beliau ini kayak iya kan? Beda kekuatan sandiwara radio dengan sinetron. Maka orang yang suka mendengar itu berada di grade ketiga. Itu contoh kasus saja. Belum lagi misalnya ketika ada orang pidato, kita mau menyimak, itu kita sudah dapat 2 SKS, Pak. Iya, siapapun itu. Dan saya termasuk orang yang suka mendengar. Acara apapun. Bapak Ibu, saya 20 tahun lebih jadi wartawan, dan saya termasuk orang yang menghujat ketika teman saya bersama wartawan pada saat ada acara, orang sambutan dia ngomong sendiri. Saya pilih pergi menghindar. Kenapa? Kita selalu tidak menyangka bahwa di dalam sambutan seseorang itu ada poin penting yang menarik untuk kita elaborasi. Orang kita bilang seringkali sambutan itu nyolong pedang, maka jadilah menarik. Terakhir, penonton ini grade-nya paling rendah. Gara-gara kemunculan televisi, media audiovisual, kita dididik untuk menjadi penonton. Ada nggak sih kesempatan misalnya kita berpikir sedikit saja keluar dari kotak bernama layar televisi? Nggak bisa kita. Sekali kita nonton sinetron, ya sudah, otak kita masuk ke situ. Bahkan kita nggak sempat melirik samping aja gitu. Saya takut kalau budaya menulis ini tidak diturunkan, tidak dibiasakan, tidak dibudayakan, bangsa kita akan menjadi penonton, dan itu awal kiamat sebuah peradaban. Jadi kesimpulan dari prolog saya di depan, inisiasi untuk menulis dari Pak Indra dan teman-teman Bapak Ibu pendidik di SMK 1 Sudimoro, ini adalah langkah yang luar biasa karena Anda semua saat ini berada di grade paling atas manusia di kota ini. Oke, sekarang ini kalau saya muji-muji begitu bukan karena saya diundang loh, ini real, jujur. Saya dan Mas Bambang ini baru pada level mendengar dan membaca ya Mas ya, belum menulis. Yang menulis WA lah sesekali. Itu pun kontennya singkat cuma info terus dijawab ngopi gitu kan. Baik, saya mau bicara tentang sustainable development goal. Sebuah isu yang tadi kata Pak Indra sebenarnya sudah digaungkan sejak lama, tapi jarang menjadi perbincangan. Di sini tertulis development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Kira-kira kalau di Indonesia kan itu begini. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals itu adalah upaya membangun dengan satu prinsip atau mindset bahwa dunia ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi dunia ini adalah titipan dari anak cucu kita. Maksudnya apa? Ketika kita berpikir bahwa ini warisan kita mbahku gitu, kita boleh semena-mena gitu.
kita eksploitasi semaunya gitu, kita tidak berpikir tentang kelestarian gitu, bahkan nol gitu. Tetapi kalau framing itu kemudian kita ubah dari sedikit visioner, oh iya ini titipan dari anak cucu saya gitu. Maka kita punya kewajiban untuk membuat dunia ini tetap lestari sehingga anak cucu kita bisa menikmati. Karena rumus sederhananya Bapak Ibu, antara needs dan demand itu selalu tidak sebanding. Jadi dunia kita itu menyuguhkan sesuatu yang terbatas. Sumber daya alam kita terbatas. Tetapi keinginan manusia itu yang tidak terbatas. Kenapa menjadi keinginan? Iya, pada awalnya kebutuhan. Kalau yang dilakukan makhluk lain di luar manusia, anggap saja di lautan, kita ketemu hiu, kita ketemu paus atau ikan-ikan yang lain, atau misalnya manuk perenjak yang mereka mengambil sedikit bagian dari tanaman padi yang ditanamkan, itu kan kebutuhan saja. Begitu kenyang, makan, pulang. Manusia bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kenyang, kalau perlu gawa tomblok di sini sing gebak gitu. Habis itu mulai juga kebo gitu, di sini meneng gitu. Isi kurang gawa truk nggak perlu kan begitu. Nah, maka muncullah sustainable development goals. Bagaimana kemudian kita diminta untuk mengambil apa yang Tuhan berikan di muka bumi itu hanya sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab ada anak kita, ada cucu kita yang mereka juga butuh. Saya mau ngomong urusan yang lain lah, yang rumit-rumit ngomong tambang, jadi panjang nanti urusannya. Saya ambil contoh yang pasti aja lah ya. Kenapa ini menjadi penting untuk kita diskusikan? Karena unsur sekolah, terutama anak-anak kita, murid-murid kita, itu menjadi bagian tidak terpisah atau menjadi elemen yang akan sangat menentukan keberlangsungan kehidupan kita di muka bumi. Tempo hari ada satu diskusi, ada saya, ada Mas Bambang begitu, membahas tentang pembangunan dan risiko bencanaan, risiko apapun. Ternyata Bapak Ibu, di setiap proses pembangunan itu ada risiko yang tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Bapak Ibu merasakan mulusnya jalan lintas selatan yang dampak positifnya akses dari Pacitan ke Sudimoro mungkin hanya 1 jam 15 menit atau kurang. Kalau yang pembalap kayak Pak Indra mungkin bisa kurang dari 1 jam ya. Kurang ya. Ya, salah jurusan, harusnya dulu di sirkuit balap. Tapi tahukah kita semua bahwa pembangunan JLS itu juga menjadi pemicu bencana baru, namanya kecelakaan lalu lintas. Untung aja sudah ada berapa puluh nyawa melayang selama JLS ada. Lalu karena JLS itu dibangun sebagian di atas hutan yang harus dikepras gitu, sempat dihitung nggak misalnya kerugian ekologi yang diakibatkan oleh pembangunan itu? Ada berapa jenis satwa yang kemudian jadi terganggu hidupnya? Itu baru beberapa di antaranya. Nah, kembali ke bagaimana pihak sekolah itu bisa menjadi diseminator nilai, bukan sebatas informasi, tapi nilai tentang pembangunan berkelanjutan. Saya pikir buku ini akan menjadi awal yang baik untuk bersama-sama mengusung nilai itu, kemudian menanamkan kepada anak-anak kita, membiasakan bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu harus berorientasi pada keberlanjutan umat manusia. Memasukkan suplemen pengurangan risiko bencana di dalam buku ini. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Isu yang selama ini masih dianggap tabu, Pak Indra. Kami yang di mana-mana ngomong tentang kebencanaan itu masih dilawan orang dengan kata-kata begini. Wis oto jijia, kok ngelem gue enek tenan lo gitu.
Ya kan? Masih sering seperti itu. Padahal realitanya Bapak, kita memang dilahirkan di daerah yang rawan. Maka kita diberi kesempatan untuk oleh Allah bicara tentang bagaimana memitigasi. Ada ilmunya gitu. Dan Pak Indra menuangkan ilmunya itu di dalam buku ini. Sekali lagi, buku yang sangat luar biasa, insya Allah manfaat, maslahat dan berkah. Tepuk tangan untuk para penulis. Matur nuwun. Karena ini yang di feedback saya tak menyampaikan sesuatu. Ini monggo Pak Indra, selanjutnya disilakan. Oke. Sebelumnya terima kasih sekali Mas Purwo. Saya mengenal Mas Purwo itu dari Mas Bambang. Yang jelas itu dari Mas Bambang, dan kalau tadi disampaikan karena teman dan ikatan, pangapunten, saya bukan tipikal orang yang berkolega di atas dasar kedekatan, Mas Purwo. Jadi bisa dicek sama Pak Didi ini juga, saya malah lebih banyak teman saya itu teman kepala sekolah SD, SMP itu malah banyak, karena saya itu bisa dikatakan orang yang sangat memilih-milih teman, Mas Purwo. Jadi karena seperti yang kita tahu ya, di dalam agama juga siapa orang 5 terdekat kita, ya itulah kita, kan seperti itu. Jadi saya nggak mau melihat 5 orang sampai 10 orang yang selalu berkomunikasi dengan saya yang tidak baik lah, istilahnya seperti itu. Saya yang terima kasih bisa diberi kesempatan kenal sama Mas Purwo, dan tambahan lagi Mas Purwo, kenapa saya selalu istilahnya saya itu sebenarnya nakal, selalu mendobrak normalisasi yang selama ini selalu dinormalkan seperti itu, bahwa kepala sekolah itu nek barang-barang digarap dewi jenenge kepala sekolah loh, tapi kepala sekolah itu pemimpin. Nah itu kan sesuatu yang kontradiktif. Barang-barang kepala sekolah sebenarnya perintah. Kalau saya lihat, saya buktikan dulu saya bisa, baru saya bisa memerintahkan teman-teman guru saya, kan seperti itu. Dan itu banyak sekali saya ambil hal-hal itu dari orang-orang yang di sekeliling saya, termasuk Mas Purwo itu. Kenapa salah satu yang saya ambil kemarin komunikasi sama Mas Rosi, karena ya beliau itu orang yang tepat saya ajak ngobrol, karena beliau tahu birokrasi pemerintahan itu seperti apa, dinamika dan Mas ya, itunya lah. Dan beliau juga praktisi jurnalis, tentunya informasi apapun sudah pernah beliau tangani dan pernah beliau dalami. Dan yang ketiga, beliau saya mengenal beliau menjadi salah satu orang yang memang dalam bekerjanya berlandaskan nilai-nilai spiritual yang ideal, seperti itu. Kalau bilang yang baik itu kan hanya Allah yang bisa menilai baik tidaknya, tapi sebagai manusia menurut saya ideal menerapkan nilai-nilai religiusitas di dalam setiap apa yang beliau sampaikan. Dan yang paling salut lagi, beliau itu salah satu di antara 2 orang yang memang benar-benar berkonsentrasi untuk mitigasi bencana. Dan itu menurut saya, kalau orang bilang tabu itu kurang ajar banget gitu loh. Karena kita manusia diberikan kesempatan memiliki akal dan budi, ya tidak bisa kita ngomong alah nek dasare tekan garis kan, kita masih ada kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar. Dan saya sebenarnya juga baru baca buku ini, tapi kemudian setelah melihat sekilas tadi atau skimming reading, saya sangat terkesan dan luar biasa. Apa yang ada di sini merupakan gambaran yang selama ini saya lihat di SMK 1 Sudimoro ketika saya panggil Mas Indra aja, kalau Mas Indra pernah sekolah di sana. Saya 3 kali
Ya, 3 kali bersama beliau, 4 kali sebenarnya di Perpusda. Oh iya. Ya, 4 kali hari ini, dan itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dan menjadi bagian dari sebuah budaya yang masuk di dalam SDGs. Saya sempat browsing, karena bukan hanya browsing, keterkaitan dengan kebudayaan yang Mas Indra dan teman-teman dari SMK Sudimoro angkat. Kebudayaan ini menjadi salah satu hal yang kemudian masuk di dalam SDGs. Dalam SDG 4.7 intinya adalah menyerukan pendidikan untuk mempromosikan budaya damai, apresiasi terhadap keberagaman budaya, dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini saya lihat dari awal ketika Mas Indra dan teman-teman dari SMK 1 Sudimoro mulai menggali budaya tentang Langan Beksana atau Payung. Ini menjadi sebuah luar biasa. Kemudian dilanjutkan lagi dengan budaya sadar bencananya SPAP pada waktu itu, sehingga kemudian SMK 1 ini selama saya bergelut dengan teman-teman termasuk Mas Purwo di bidang kebencanaan, ini menjadi salah satu sekolah yang secara mandiri itu mau berupaya untuk membudayakan pengurangan risiko bencana di sekolah. Pertama kali, kalau yang lainnya mungkin ada, tetapi kemudian itu hanya berupa sebuah proyek yang kemudian hanya sebatas seremonial, selesai sudah. Tetapi berbeda dengan SMK Sudimoro karena ini jadi jadi sebuah program yang merupakan inisiasi dari sekolah sendiri. Ini saya yakin akan menjadi sebuah budaya yang akan terus-menerus dikembangkan karena ini sesuai dengan SDGs juga. Untuk ini baca lagi saya. Untuk SDGs tentang kebencanaan ini ada di SDG 11. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh SMK Sudimoro tentang proses penanaman nilai-nilai kebudayaan, baik berupa kebudayaan secara lokal, mengangkat Langan Beksana yang selama ini konotasinya negatif dirubah menjadi positif, kemudian budaya-budaya sadar bencana, budaya perubahan iklim dan sebagainya, yang mana kemudian memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah, termasuk bagaimana memanfaatkan PLTU sebagai mitra, sebagai aset kalau berbicara di di guru penggerak. Ini menjadi sebuah langkah yang luar biasa. Budaya ini kalau tidak kemudian kita bangun sedari dini pada anak, ini akan tentunya akan seperti yang disampaikan oleh Mas Pur tadi, bahwa kita akan kehilangan ketika kita hanya budaya menonton tadi, kehilangan budaya, kehilangan peradaban. Kita hanya akan sebatas sebagai penonton saja terhadap budaya-budaya. Termasuk budaya yang masuk di sini adalah bagaimana ketika membuat sebuah buku, karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, budaya saat ini adalah budaya menggunakan AI. Seperti yang sampaikan Mas Indra tadi di depan, ketika awal kemunculan Google, ketika kemunculan Yahoo, ketika ada seseorang yang kemudian menulis buku memakai bantuan dari Google, Yahoo, itu menjadi sesuatu yang tabu ketika di awal. Akan tetapi kemudian ketika kita mempergunakan budaya ini
dalam hal yang baik, kita bisa mengolahnya sedemikian rupa. Ini kan menjadi sebuah kebiasaan baru, budaya baru yang muncul. Begitu juga dengan AI yang saat ini. Mungkin ada beberapa orang teman, termasuk praktisi pendidikan, guru yang kemudian seakan-akan mengharapkan ketika kita menggunakan AI, ChatGPT dan sebagainya. Kalau menurut dosen saya di UMM, kita tidak salah ketika menggunakan AI itu. Kita tidak salah ketika menggunakan ChatGPT. Ketika ChatGPT, ketika AI ini kita tempatkan sesuai dengan porsinya, yaitu sebagai teman diskusi, bukan sebagai satu-satunya sumber yang kita kutip. Artinya bahwa ketika kita sudah membuat contoh soal, kemudian apapun itu di ChatGPT, ya itu kita baca lagi, kita ajak diskusi ChatGPT itu. Tidak moro-moro kemudian kita copy paste langsung, tidak. Tetapi ini sebagai bahan diskusi, saling bertanya, ternyata seperti ini, berarti kita harus seperti ini. Dari ChatGPT itu kemudian kita olah lagi, kita amati, kemudian kita parafrasekan sehingga menjadi sebuah tulisan baru yang kemudian itu tidak menjadi 100% AI. Jadi ketika dibuka pakai Zero GPT itu tidak akan kelihatan. Karena apa? Ini adalah proses diskusi antara kita sebagai manusia dengan mesin atau AI. Berbeda ketika kita 100% pakai ChatGPT, ini juga enggak benar. Ini salah satu budaya yang kemudian dikembangkan oleh Mas Indra dan teman-teman di SMK 1 Sudimoro. Artinya menggunakan sebuah budaya baru yang saat ini masih tabu menjadi sebuah sarana sebagai teman diskusi ketika membuat apapun itu, membuat perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin ChatGPT dan lain sebagainya itu dibuat ketika hal tersebut justru akan menghancurkan kita, akan merusak kita. Pintar-pintar kita bagaimana mengolah sebuah budaya baru ini menjadi sebuah budaya yang positif. Gitu. Dan di buku ini secara tidak langsung saya dapat dua materi yang sangat luar biasa. Yang pertama di materi kami, saya dengan Mas Purwo, kebetulan saat ini masih menempuh pendidikan S2 di UPN Veteran Yogyakarta di manajemen pencanaan. Ketika saya lihat di halaman 34 dan seterusnya ini, kami teringat dengan materi kuliah kami manajemen mitigasi atau manajemen risiko. Manajemen risiko. Di kuliah tersebut kita diminta untuk memanajemen risiko ketika berada di suatu wilayah pekerjaan kita. Mas Purwo kemarin mengangkat manajemen risiko ketika berada di dalam penyiaran, lembaga penyiaran publik. Kemudian ada beberapa teman juga mengangkat risiko ketika berada di lingkungan kerjanya di BMKG dan sebagainya. Dan mungkin saya juga di bidang pendidikan. Dan ini saya menemukan sebuah ilmu yang luar biasa juga. Mas Indra ini merusak dulu minaran kayaknya kalau ada. Artinya ini ada di sini. Ini hal yang penting, hal yang mendasar manajemen risiko apapun, baik di sekolah, di rumah kita. Manajemen risiko itu menjadi sebuah budaya yang perlu kemudian kita coba. Itu. Kemudian saya juga dapat ilmu yang mendukung materi kuliah saya di UMM. Kebetulan kalau Mas Indra bilang saya itu S4.
sama dengan gender. Saya dengan Mas Purwo itu saat ini kuliah di UPN jurusan manajemen bencana, baru 1 semester Mas ya. Tambah lagi dengan UMM S2 juga manajemen pedagogi, baru masuk satu pekan ini, dan ilmunya ada di sini. Saya dapat ilmunya juga dari sini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen saya. Anda harusnya cukup cerdas membaca orang gitu. Karena oh gitu ya, tidak APS ya Pak ya? Ya. Siap Mas Purwo, Mas Sun. Nanti oke siap. Nanti yang di ini ada sequelnya. Sebetulnya ini saya mau meluncurkan dengan 2 versi. Ini yang QRCBN menggunakan digital, yang ISBN tadi pagi baru saja keluar nomor ISBN-nya. Mau ucapan selamat Insya Allah nanti masukan hari ini nanti saya terapkan di buku cetakan kedua yang versi ISBN-nya. Alhamdulillah. Betul, sudah insya Allah 3 ISBN sudah saya dapatkan, dan tentunya kalau sudah lolos ISBN kan pastinya perpustakaan itu sudah memiliki kriteria khusus, dan tentunya kita tidak penyempurnaan di kontennya saja. Lalu oh ya, ini agak sombong sedikit Mas Purwo, karena dulu saya kan guru seni rupa nih. Jadi semua cover itu semua saya yang mendesain. Karena saya itu seorang guru seni rupa yang passion saya itu terkubur sekali ketika saya jadi kepala sekolah. Akhirnya ini bikin cover-cover ini semua saya yang mendesain. Mas Babang matur nuwun sekali. Mas Babang itu sekali lagi saya ingatkan Mas Didi yang belum pernah dengar. Mas Babang itu guru penggerak angkatan 5 yang paling nakal. Paling nakal, paling gregetnya. Ketika kita PP ya, kita PP ngajak ngobrol, itu bisa sampai selesai semuanya diserikal sama dia di debat. Tapi ya senang saya debatnya beliau itu tidak menjatuhkan, tapi menggiring ke sebuah apa istilahnya, titik temu gitu. Kalau jenengan memiliki pandangan ini, saya ini, beliau tidak bukan tipikal guru penggerak yang penjilat. Oh iya Pak, gitu ya, pengajar praktek seperti itu yang takut kalau nilainya tidak diluluskan gitu. Meskipun akhirnya sudah tidak dibaikkan, karena dia selalu mendebat Mas Purwo. Iya, nilai saya itu 5 terbawah, 3 terbawah. Karena yang nilai 4 itu cuma saya, yang lain nilainya cuma 2 pasti. Karena dia selalu berdebat dengan ide-ide konyolnya. Kalau menurut saya kadang-kadang loh kok bisa gini. Tapi di situ saya mengapa dari pertama saya ajak itu ya karena Mas Bambang itu nakal gitu. Kalau dia baik malah nggak mau ajak nakal. Dia itu nakal Mas Purwo. Nakal dan gila idenya itu gila, selalu gila. Dan Mas Bambang ini teman diskusi saya, sebetulnya teman diskusi saya setiap malam itu kan ya karena dia tidak ada kegiatan lain kecuali WA-nya ya Mas ya. Jadi ya jadi ya kalau saya malam itu pas baru tidak bisa tidur ya ada temannya Mas. Alhamdulillahnya itu ada Mas Bambang yang tajak berdiskusi. Matur suwun Mas Bambang, dan saya sangat mendoakan sekali bahwa Mas Bambang juga bisa ikut bersama-sama saya mengembangkan pendidikan di Pacitan, karena mungkin Mas Didi, saya, Mas Bambang itu memiliki satu line yang sama, bahwa memandang kepala sekolah itu bukan privilege, tapi kepala sekolah itu sebuah platform kita, dan kita bisa bicara kita itu lebih didengarkan seperti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki platform kepala sekolah juga, kita tidak bisa membuat tidak nyaman guru-guru seperti itu. Karena kalau kita nyaman kan, ya nyaman, akhirnya nyaman dan terlena, dan yang seperti disampaikan Mas Pur tadi, peradaban kita bisa hilang, dan kita memiliki PR bersama dengan durasinya teknologi dan aplikasi seperti sekarang ini. Kita harus menyeimbangkan semuanya digital, dan ini salah satu cara saya untuk
Bapak Ibu guru itu tetap menyeimbangkan budaya manual itu, karena yang namanya guru itu adalah apa istilahnya, transferringnya itu kan secara fisik ya, secara fisik gitu. Itu dan di sini saya mengajak teman-teman untuk tetap ya kita menulis, membaca itu tetap kita manualkan, karena dari dosen saya juga sepandai-pandainya kita belajar dengan digital itu kalah dengan yang namanya kita membaca buku yang manual, yang kita membaca buku manual. Jadi transfer ilmu itu lebih efektif apabila kita membaca secara manual seperti buku ini, dan ini luar biasa sekali. Dan Mas Bambang tadi tidak diterima kasih ini untuk koordinator literasi saya, Bu Tri Suwani, luar biasa sekali. Dan yang di sana itu IO saya, Mas Rosi, itu saya ucapkan terima kasih sekali. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, Mas Pur, Mas Didi sama Mas Bambang, kepala sekolah PLT saya, Pak Joko. Karena kepala sekolah SMK itu kan tidak luar biasa, biasa di luar. Jadi ini sinergitasnya luar biasa sekali. Tidak usah repot-repot, ada Bu Lulut, dan itu yang kecil itu juga itu ya berburuan repot-repot. Dan alhamdulillah semua SMK 1 Sudimoro itu 1-2 bulan yang awal-awal saat itu yos banyak sekali yang belum bisa sinkron, tapi alhamdulillah ketika kita sudah 1 tahun berjalan, ada satu hal yang saya alhamdulillah, Mas Purwo, teman-teman guru itu nggak mau kalah sama saya. Itu yang saya senang gitu. Nggak mau kalah, masuk kepala sekolah kosong ini kok saya enggak. Dan itu hal yang memang saya inginkan. Dan dulu sering sekali saya ngomong, ketika saya menjadi kepala sekolah itu saya itu tidak mau menjadi kepala sekolah yang terbaik, tapi saya ingin menjadi standar minimal kepala sekolah. Jadi setelah ini nanti Bu Lulut atau siapa yang menjadi kepala harus lebih dari saya. Ini standar minimalnya saya gitu. Nanti termasuk Mas Bambang nanti kalau menjadi kepala sekolah, standar minimalnya itu saya. Saya 1 tahun 3 buku. Dan seperti itu. Jadi itu nanti harapan saya teman-teman ini bisa saya antarkan, Bu Lulut, Mbak Galuh, Bu Tito, Mbak Linda, dan teman-teman semua saya bisa mengantarkan, karena saya mengutip quote yang saya agak lupa nih. Kalau saya itu terlena dengan privilege saya sebagai kepala sekolah, amanah itu berarti tidak saya emban dengan baik, karena yang namanya pemimpin itu tidak bagaimana dia dilayani, tapi bagaimana dia memiliki platform untuk melayani lebih luas. Mungkin itu statement saya, feedback dari Mas Bambang. Untuk selanjutnya Putri, saya serahkan untuk Putri. Ini yang paling nyenengke banget ini nanti masalah modul Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Nanti kita pakarnya kita datangkan langsung Putri. Waktu saya serahkan ke Putri lagi. Terima kasih satu kali lagi, aplaus untuk beliau yang super hebat. Ternyata Pak Bambang tidak kalah hebatnya dengan yang pertama tadi. Oh, nakal Pak. Nakal ini penuh inspiratif Pak, dan inovasi. Untuk yang terakhir ini dari Ketua IGI, Ikatan Guru Indonesia di wilayah Kabupaten Pacitan. Ini pakarnya tadi di Merdeka Belajar. Silakan Pak Didi kupas tuntas modul kami. Mudah-mudahan lolos nanti dari penilaian yang negatif. Mudah-mudahan positif semuanya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santai mawon, soalnya buka nih. Yang saya hormati Mas Indra, tak panggil Mas karena seumuran. Tapi kami seumuran. Sama-sama dari Jawa Tengah, tapi biaya di Jawa Tengah. Nah, Pulau Pacitan yang ada di Jawa Tengah 8 tahun. Yang saya hormati Pak Bambang, yang luar biasa, beliau juga fasilitator nasional, Pak.
untuk kebencanaan sekolah, khususnya di sekolah. Yang saya hormati Pak Purwo, mungkin baru bertemu pertama kali Pak, tapi saya sering mengikuti dan memantau perkembangan panjenengan, apalagi di detik.com. Karena dulu kayaknya kita juga seirama. Dari kalau ini kesasar membawa semuanya yang saya hormati. Jadi di awalnya dulu saya juga pernah menjadi kontributor di Ibu Tanam beberapa bulan, tapi hanya beberapa bulan. Kemudian saya jadi sempat ngomong juga sama Pak Mas Rosi, kita ini sebenarnya jodoh. Dari awal jenengan sekolahnya berdiri itu saya yang bangun Pak. Karena saya juga sebelumnya dari kontraktor di tahun 2005-2006 di Sudimoro, itu namanya Banyon dulu. Nah, tempat air, banyak airnya Pak, banyak air dan banyak setannya, setan beneran Pak. Di tempat toilet itu, nah, itu dulu di sana. Kalau di belakang, lah yang kurang ajar itu konsultannya. Di tempat danyangan ini itu malah dibuat sapi tank. Terus baru ada BPP di bawah itu tahun 2007. Itu masalah. Dan kita ketemu lagi dengan SMK 1 Sudimoro. Luar biasa. Satu hal yang tadi sempat saya kaget, ini logonya bledek, petir. Nah, dengan logonya saja, ini logonya dari siapa Pak? Saya. Wah, soalnya saya juga pernah memantau. Sebelumnya nggak seperti ini logonya. Nah, ini menciptakan logo luar biasa karena satu-satunya SMK juga binaannya dari PLN. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di sini ketiga kalinya. Mungkin kalau hari ini saya tidak hadir, diblokir nomor saya sama Pak. Langsung kirim undangan, dia tuh langsung tajam gas, gitu. Dan kebetulan bulan ini tidak ada kegiatan di luar, dan alhamdulillah. Satu hal nanti Bapak semuanya, air itu akan bercampur dengan air, minyak akan bercampur dengan minyak. Itu kata-kata dari Tan Malaka. Seperti halnya kita saat ini Bapak semuanya, kita berkumpul dengan teman sefrekuensi, nyaman. Kalau tidak sefrekuensi tidak bisa nyaman ya Bapak. Sama. Alhamdulillah saya juga bisa bertemu dengan wartawan senior yang luar biasa. Nanti minta nomornya Pak. Ini perlu masukan dan perlu kita bukan manfaatkan. Kalau ada mungkin kegiatan-kegiatan sekolah yang bisa dimunculkan di detik.com. Jadi Bapak yang saya hormati, di awal sebelum saya menyampaikan sesuatu yang saya juga tidak tahu Pak, karena kurikulum Merdeka juga hasil dari kebijakan yang tujuannya adalah sekali lagi untuk pendidikan nasional. Jadi itu juga hasil kebijakan Bapak Ibu. Tapi walaupun kebijakan, semuanya tujuannya baik, filosofinya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus Bapak yang saya hormati, sebenarnya saking pengen saya ngomong banyak hal sampai banyak yang lupa. Sebelum kita mencoba untuk mendiskusikan apa yang panjenengan buat ini, saya mengapresiasi yang luar biasa Bapak semua. Panjenengan sudah secara kolektif membuat buku yang khusus untuk modul ajar dan asesmen nasional. Kalau untuk yang manajemen sekolah saya tidak berani. Tidak berani saya buka ini. Wah ini kelasnya PBB loh Pak, internasional. Tapi satu hal yang cukup saya berikan masukan tanpa saya membuka bukunya, tapi langsung saya kritik, dan bukan kritik ini masukan dan harus dilaksanakan. Yang pertama, karya jenengan akan dilihat jejak digitalnya jika didaftarkan di ISBN. Itu yang pertama. Yang kedua, karya jenengan tidak akan diduplikasi orang jika jenengan daftarkan di HAGI. Maka dari itu karyanya Pak Indra Prastowo yang luar biasa. Yang pertama, daftarkan di ISBN gratis. Kalau lewat konsultan memang mahal, ya paling nggak sampai 500 atau 200 berapa. Tapi kan lewat konsultan
Ya bisa kasarannya makelar apa mau. Tidak perlu lomba-lomba munculkan di Instagram karena orang lain saat ini yang dinilai adalah di Instagram. Itu banyak. Karena media, kita harus perang media. Karena apa Bapak sebenarnya? Kita selain punya tanggung jawab terhadap orang tua, kita juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat tentang pendidikan yang kita berikan ke mereka. Ini yang harus kita berikan pelayanan maksimal kepada anak didik. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya terkait buku, karena perlu saya bahas bukunya, Bapak Ibu. Ini sudah bagus, Bapak Ibu. Saya mengapresiasi luar biasa, ini terobosan dan ini semoga menjadi pecut kepada yang lain. Dan jangan lupa ini segera diupload di media, pamerkan. Apa memang tujuannya pamer? Ya namanya media sosial itu tujuannya untuk pamer, Bapak. Tapi selain untuk pamer juga bisa dijadikan portofolio digital, laporan kegiatan jenengan secara real time kegiatan. Jadi ada dua fungsi, yang pertama untuk pamer, yang kedua untuk portofolio digital. Jadi pada dari itu untuk modul ajar Bapak semuanya secara mendalam bagus, sudah bagus. Tinggal implementasinya Bapak semuanya, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi, berpihak kepada siswa. Berpihak kepada siswa itu aslinya orang yang siswa nakal dibelani tidak. Menghambakan kepada siswa artinya siswa dicawi boten, tidak seperti itu. Yang dimaksud berdiferensiasi atau berhamba kepada siswa adalah menyesuaikan kebutuhan siswa itu. Yang berdiferensiasi disesuaikan dengan konten media apa yang digunakan, prosesnya bagaimana. Jadi prosesnya tidak menuntut mengajar hanya misal mohon maaf dengan cara ceramah saja. Ya silakan lakukan pinggir laut ya, ulangnya pinggir dalam ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Sesuaikan dengan materi yang ada. Yang ketiga adalah produk. Kalau produk saya yakin bahwa pasti berdiferensiasi. Jadi untuk masalah hal berdiferensiasi nanti lebih dalamnya ya tanya aja sama Mas pengajar praktek itu juga. Karena saya juga teman-teman sama-sama pengajar praktek. Dan alhamdulillah saat ini kalau saya di fasilitator, jadi ini sebentar lagi juga fasilitator, Mas Indra. Fasilitator ini namanya kayak bonus menjadi sertifikat guru penggerak. Jadi terkait dengan buku, saya menyampaikan teknis untuk penulisannya saja. Bagaimana Bapak semuanya karya jenengan ini disimpan dalam jejak digital di ISP. Yang selanjutnya tolong juga siapkan Bapak semuanya bukunya di dalam bentuk digital e-book. Yang Bapak ini tidak apa-apa, e-book bersebarkan aja secara gratis, tidak apa-apa. Belum apa-apa gratis nih. Yang penting dengan ISBNK dulu, ISBNK dulu yang penting. Engko takutnya ini diganti covernya, jadi SMK 2 untuk Pak Citan. Seperti itu. Jadi ISBNK dulu terus kemudian terkait modul media pembelajaran. Ada 4 hal saja yang wajib di dalamnya. Yang pertama tujuan pembelajaran, terus alurnya, alur pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen, penilaiannya seperti apa. Yang terakhir adalah media. Walaupun di sini tadi ada yang tidak ada medianya juga sudah ditulis, ya tidak apa-apa, dimaklumi saja. Karena semuanya baru berproses. Tetapi secara garis besar, secara menyeluruh sudah ada semuanya. Itu minimal. Tetapi diberikan keterangan-keterangan lain yang lebih mendasar juga boleh. Terus kemudian Ibu Bapak dalam menulis buku saat ini, Ibu Bapak semuanya boleh menggunakan teknologi terkini yang mungkin sumber-sumbernya tidak perlu Ibu Bapak semuanya menulis secara detail karena tidak mungkin dikutip. Cukup ada barcode Bapak semuanya. Bapak Ibu semuanya paling menggunakan Google Lens ya. Nah itu yang digunakan untuk mendeteksi barcode. Itu saja. Sumbernya di sini barcode. Sumbernya di sini barcode. Nanti biaya membaca biar tahu. Karena apa Ibu Bapak semuanya, suka tidak suka, mau tidak mau, di kehidupan kita saat ini sudah menuju dan harus kita melakukan literasi digital. Literasi digital. Literasi yang saat ini panjenengan coba
kembangkan di sekolah panjenengan coba semuanya tidak hanya membaca dan menulis itu salah satunya, tapi melakukan menonton itu juga bagian dari literasi. Yang intinya dari literasi adalah bagaimana ibu bapak semuanya bisa memahami. Jadi pemahaman literasi terkait dengan pemahaman. Terus kemudian bapak yang saya hormati terkait asesmen nasional. Asesmen nasional yang saat ini adalah juga kebijakan bapak semuanya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rapor pendidikan untuk lembaga ya Bapak Ibu. Jadi saat ini yang dinilai lembaganya, bukan anak didiknya. Karena yang difokuskan dalam pendekatan saat ini untuk putra putri Bapak Ibu semuanya adalah pendekatan dengan problem based learning. Artinya lebih kita utamakan proyek-proyek secara proses di lapangan. Jadi hasilnya itu harus dibikin. Hasilnya enggak. Hasil dalam artian angka-angka nilai itu. Karena value yang dihasilkan nilai adalah bentuk sebuah karakter tindakan. Jadi kasarannya begini. Yang diinginkan dari kurikulum saat ini, Bapak semuanya, adalah kemampuan secara real. Seorang anak SD, sangat ini gambarannya saja. Kalau dulu kurikulum sebelumnya, ini sebagai cara berpikir kita simpel. Anak SD materi matematika disuruh menghitung luas dan volume tabung bisa kelas 6 misalnya. Tetapi diberikan ada cek ukuran ini pirang liter ora iso. Dengan kurikulum yang saat ini yang diinginkan adalah ketika anak menemukan permasalahan di kehidupan nyata, mereka bisa memecahkan permasalahan tersebut. Artinya apa? Apa yang panjenengan ajarkan ke mereka benar-benar diterapkan, tidak hanya pada secara teori. Karena apa yang Bapak semuanya, banyak di antara anak-anak kita yang saat ini kelas 1 SMP masak, jangan masak, nyetrika ora iso, ubah-ubah ora iso, nyuci ora iso, bantu wong tua ora iso, ucapkan salam ora iso, udul-udul mlebu omah, metu yo udul-udul. Apalagi salam. Banyak sekali. Itu adalah dampak pendidikan dulu yang mengutamakan dari sudut pandang akademik, sudut pandang hard skill. Maka dari itu dengan adanya kurikulum merdeka yang saat ini diharapkan adalah kurikulum yang dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh, baik hard skill juga soft skillnya. Jadi generasi saat ini adalah sudah masuk di generasi yang terakhir di Alpha. Sebelumnya adalah Z, yang sebelumnya Z. Kalau kami generasi milenium, bapaknya, jadi generasi mogol. Tapi ada masuk ke bapak semuanya baby boomer ya, 60-an. Itu luar biasa, generasi yang tahan banting karena sudah merasakan di zaman analog, semi analog, digital. Itu generasi tahan banting. Semua punya kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling jelek, semua baik. Yang selanjutnya Ibu Bapak itu terkait dengan modul ajar. Saya tidak perlu membahas secara detail, tapi ini sudah bagus pada dasarnya. Jadi ada 4 komponen yang wajib ada tadi, adalah tujuan, alurnya, terus asesmen dan media. Tuh, kalau lainnya tambahannya semakin banyak tambahannya semakin bagus. Tetapi selain itu, kalau memang tambahannya materi yang perlu ditulis di sini, Bapak semuanya tulis saja dalam bentuk barcode. Jadi nanti biar mencari di Google Drive gitu. Terus selanjutnya terkait asesmen, Ibu Bapak semua asesmen nasional. Ini kaitannya juga tentang yang sudah dilaksanakan sampai di mana waktu asesmennya. Asesmen nasional NBK ada di SMK sudah berjalan dan itu dijadikan sebagai rapot pendidikan. Sulincar sudah, jadi dasarnya dari sana. Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan asesmen nasional seperti itu dan terkait dengan modul ajar ya seperti itu, Ibu Bapak ya. Saya yakin kalau untuk konteks materi panjenengan yang lebih paham pendalamannya. Dan satu hal lagi
yang membedakan modul ajar dulu dan RPP dulu dan modul ajar saat ini adalah kalau sekarang ada yang lebih dikatakan dengan asesmen awal atau diagnosa awal. Itu yang membedakan. Tujuannya apa? Biar mengetahui situasi kondisi pra mengajar. Situasinya seperti apa? Panjenengan kembangkan, panjenengan lihat. Itu yang membedakan dulu dengan sekarang. Karena apa? Pembelajaran yang panjenengan lakukan adalah seperti hanya memberikan sebuah obat, memberikan sebuah solusi. Ketika tidak tahu masalahnya anak, panjenengan juga ditakutkan akan salah untuk memberikan solusi atau obat dari itu. Saya yakin Bapak semuanya sudah luar biasa dan saya mengapresiasi pada Pak Indra ini cukup luar biasa untuk Kabupaten Pacitan dan memberikan dampak positif kepada manajerial pendidikan khususnya di lingkup cabang dinas pendidikan. Kalau nama dinas pendidikan mungkin bukan di wilayah saya Pak, tetapi karena saya sebagai co-kapten saya juga ikut mendampingi di sana. Jadi walaupun posisi saya di bawah namanya dinas pendidikan, tapi juga ikut mendampingi di wilayah sana bersama BPMPP BUI di Malang. Di Malang ya, seringnya nongkrongnya di sana. Di sana banyak bengkel-bengkel yang digunakan. Terus Ibu Bapak yang saya hormati, selain itu Ibu Bapak yang panjenengan perlu kembangkan dan potensi juga luar biasa. Di sana ada PLN, ada JLS, ada kepala sekolah yang masih muda. Kepala sekolah yang muda biasanya kasih banter Bapak Ibu. Jadi jangan langsung kaget. Tapi biasanya fleksibel. Kasih banter, fleksibel, tidak masalah. Sama, saya juga seperti itu. Kalau debat dengan senior, debat dengan dinas pendidikan itu kalau saya hal biasa. Tapi bukan karena benci, tapi ini demi kebaikan bersama. Berkembang dan maju. Jangan meri dan iri dengan kabupaten lain. Kalau kabupaten lain, satu lembaga SMK itu muridnya 2.000, 2.500, 3.000. Paling sedikit aja 550 seperti itu. Tapi memang karena penduduknya juga lebih luas, geografisnya juga berbeda dengan di Kabupaten Pacitan. Maka dari itu Ibu Bapak semuanya, kita nikmati dan kita syukuri saja hidup di Kabupaten Pacitan ini. Walaupun kita kalau susah payah untuk absensi ya, absensinya online, pakai koordinat. Ya, selamat menikmati. Kalau dinas pendidikan belum. Tapi memang kalau saya sebagai kepala sekolah bersyukur. Karena apa Ibu Bapak semuanya? Kalau memangnya niatnya untuk menertibkan sebuah aturan, mendisiplinkan, ya memang harus seperti itu. Bukan hanya sekedar laporan untuk absensi digital itu, tapi memang untuk meningkatkan pelayanan. Kita itu seimbang Ibu Bapak semuanya. Untuk peningkatan pelayanan maksimal, tetapi kita kesejahteraan kita juga diperhatikan Bapak. Mungkin Bapak. 1 bulan sekali, 3 bulan sekali juga perkeluntingan lancar ya. Jadi Bapak semuanya yang saya hormati, sampai panjang lebar saya menjelaskan mulai dari modul ajar sampai dengan asesmen yang terkait dengan teknisnya, mungkin saran-saran seperti itu. Jadi saya dan teman-teman yang ada di depan ini ya mungkin sepemikiran, senasib, tapi kadang Bapak semuanya ya jangan kalau di luar mungkin saya tidak bisa, mohon maaf, banyak sekali dari teman Pak Didi kurang ngaruhi, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kadang daya ingat saya keterbatasan ketika ketemu dengan Ibu Bapak semuanya di luar. Kadang kalau tidak diurui dulu, kadang sering lupa. Apalagi ketika Ibu Bapak semuanya sudah mereman, kalau sudah di luar di pasar dan sebagainya. Tetapi sewaktu-waktu Bapak-Bapak semuanya membutuhkan informasi apapun terkait dengan Merdeka Belajar, khususnya platform Merdeka Belajar, insya Allah kami bantu. Seperti halnya kemarin, operator harus timbang musik-musik, Pak akunmu kirim sama aku, harus gitu. Terus selesai, ya daripada nanti kena gitu, daripada wirawiri dan lain sebagainya, selesai. Gitu. Jadi Bapak semuanya, mari kita dukung. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk meningkatkan pelayanan pembelajaran kepada anak didik kita. Bapak yang saya hormati, saya tidak perlu
menyampaikan terlalu panjang dan lebar. Saya yakin ibu bapak semuanya untuk mendalaminya ada di platform Merdeka Mengajar. Saya lihat ibu bapak sudah antusias, dan untuk belajar di sana tidak perlu ibu bapak semuanya sampai unggah aksi nyata. Cukup selesaikan sampai selesai dengan dapat sertifikat dari Bu Nunuk Dirjen GTK. Kalau tanda tangannya jenengan sudah barcode, jadi nanti jangan tanya, oh tanda tangannya kok enggak diorek-orek Pak. Itu sekarang sudah barcode semuanya. Dan sekarang sudah digitalisasi di pemerintah daerah Pak ya, di BKSDM, SK-SK jenengan semuanya juga sudah digitalisasi. Dan sebentar lagi ibu bapak semuanya tanda tangan jenengan sudah pakai sertifikat elektronik juga. Menunya sudah disiapkan di My ASN. Cuma tinggal eksekusinya kapan, nunggu waktu dari Kominfo yang mungkin Pak Bobo yang lebih tahu, tinggal membuka krannya, klik on. Apa? Yang belum siap satu di kabupaten kita belum punya base data untuk akun email di pemerintah daerah yang khusus digunakan untuk PNS. Harus ada sebenarnya Pak. Kita mungkin Pak sebagai saran masukan saja, nanti storage-nya digede nih Pak, wanggarnya ditambah. Jadi dibagikan ke seluruh Bapak Ibu guru. Dengan tidak ikut Pak Citangkap, Prof Jatim. Jadi maaf ini Pak Didi karena terkait dengan waktu. Oke, terima kasih Bu. Karena saya menjelaskan sukanya panjang lebar ya Bapak ya. Iya, kalau lebar Bapak-bapak tidak suka, kalau panjang ibu ya suka. Mohon maaf Bapak semuanya. Sekali lagi tepuk tangan kepada Pak Indra Prastowo yang luar biasa membawa sekolah panjenengan maju dan diperhatikan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dan saya juga terima kasih sudah bisa bergabung dengan Bapak semuanya, membersamai, dan mohon maaf kalau baru ketiga kalinya saya bisa hadir di sini karena sebenarnya tidak sibuk tapi ada kegiatan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Didi yang luar biasa. Terima kasih. Asesmen. Barangkali Pak Indra, silakan. Mungkin feedback sedikit Inggih, dari kakanda yang tercinta ini. Terima kasih Pak Didi, semua masukannya insya Allah kami akan perhatikan dan akan kami tidak lanjuti. Insya Allah untuk SBN yang satu pagi tadi sudah muncul Pak untuk yang sini. Terus untuk aturan terbaru Puspresnas itu semua buku Perpusnasting, semua buku yang berwujud antologi, kompilasi, kumpulan, proceeding dan sejenisnya yang disusun lebih dari satu orang itu sudah tidak menggunakan ISBN tapi menggunakan QRCBN. Jadi semua buku kami sudah menggunakan QRCBN dan ini jangkauannya. Terus validasi mengenai QRCBN dan ISBN itu ada perjalanan seperti ini. ISBN itu memiliki nomor urut yang diambil secara internasional. Tetapi kalau QRCBN itu di Perpusnas diakui secara nasional. Dan barcode yang ada di sini ini menunjukkan bukunya itu nanti bisa diperoleh di mana. Dan yang memiliki QRCBN itu hanya penerbit yang tergabung dalam IKAPI. Semua kalau kita sendiri tidak bisa menerbitkan QRCBN. Jadi penjelasannya seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya, alhamdulillah dengan PLN Nusantara Power kemarin baru saja kami mengajukan Pak untuk selain MOU backup dari PLN Nusantara Power itu sudah alhamdulillah kemarin sudah kami maksimalkan dan kami optimalkan, termasuk pernah bekerja sama dengan Mas Purwo, Mas Bambang sebagai Fasnas itu untuk SPAP itu alhamdulillah di backup
sepenuhnya ya bulut ya, kembali sama PLN Nusantara Power. Dan yang kedua mengenai air ya, produksi air RO dan diklat kita di Jogja Pak Jokowi untuk pemanfaatan air hujan Pak Didi. Ya, kuning. Pasti dengan hafal sekali itu dulu yang terjun waktu wabah hepatitis gitu ya kemarin itu kuning, neng banyu bening pokoknya, neng banyu bening, Komunitas Banyu Bening. Itu saya kenal waktu ikut Indonesian Green Principle Award di UGM Pak Didi, akhirnya bertemu dengan beliau. Lalu untuk Simeo, ya Siameo, alhamdulillah prestasi saya terakhir 17 Agustus kemarin itu ikut Olimpiade yang diselenggarakan Siameo dan ISS Bandung sama BBG P Jawa Barat. Itu alhamdulillah medali perunggu. Kemarin saya mengangkat mengenai aplikasi dispatch itu. Ini sudah dikembangkan oleh teman-teman Bu Isa dan sebagainya itu. Bu Isa, dispatch itu ya dikembangkan untuk mengembangkan literasi digital, numerasi dan finansial. Itu alhamdulillah kemarin diganjar medali perunggu. Dan masukan panjenengan terima kasih sekali. Nanti akan kami kembangkan dan akan kami optimalkan yang jelas. Panjenengan Pak Purwo, Pak Bambang itu semua jurnalis ya, semua memiliki background jurnalis. Bedanya panjenengan jurnalis yang memiliki standar yang bagi saya ini kan orang penilaiannya beda-beda ya Mas, memiliki integritas yang tinggi, tidak semata-mata untuk mendapatkan uang. Dan apabila berita kemarin dibaca oleh orang awam dan percaya, berarti itu tadi tahapnya baru menonton tadi ya, belum pernah membaca, jadi membaca situasi di sana. Dan tentunya semua feedback itu akan saya terima Pak Didik dengan baik, karena bukan berarti saya itu kepala sekolah yang tanpa celah atau tanpa hal yang dikritisi. Tapi masalahnya sekarang saya bisa membuktikan bahwa saya bisa mengkondisikan keadaan dengan baik, dengan cepat dan tanpa menimbulkan masalah yang baru. Dan hari ini menjadi sebuah bukti saya bisa mengantarkan teman-teman ya untuk menjadi frontliner ya, frontliner di bidang pendidikan. Dan sesuai dengan tagline kita, pintar, produktif, inovatif, terampil, religius. Dan itu menjadi sebuah sinergi yang cukup hebat antara teman-teman asih asuh yang kemarin saya dengan hubungan dari awal saya datang di situ, akhirnya sekarang sudah terjadi Pak. Dan memang harus diakui yang namanya kita dalam menahkodai kapal itu sudah cukup bersandar cukup lama ya Pak Jokowi. Karena PLT kita 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Ketika kita menjalankan perahu yang sudah lama bersandar di dermaga, konsekuensinya satu, ada yang klotak, berat, wak. Itu harus dilalui itu Pak. Karena ketika itu sudah klotak, berat itu sudah jalan kan, karena gitu. Nah, kalau kita tidak melalui yang klotak langsung kan nggak mungkin itu. Dan itu saya alhamdulillah sudah melalui fase itu. Kalau tidak melalui fase itu, saya tidak kenal dengan yang namanya wartawan. Itu alhamdulillahnya Allah itu tidak pernah salah membuat skenario dan tidak pernah salah untuk memberikan pembelajaran bagi kita. Masih dulu alhamdulillah sekali di usia saya waktu itu masih 38 tahun, belum ada 1 tahun menjadi kepala sekolah, saya sudah dihadapkan menjadi dengan permasalahan yang sangat menurut saya ya rumit gitu loh. Karena urusan seperti itu tidak bisa kita selesaikan. Karena yang namanya masalah itu kadang-kadang tidak perlu diselesaikan kan. Kadang-kadang harus kita tunggu saja sampai masalah itu selesai dengan sendirinya. Kadang-kadang kan kita tidak
harus menyelesaikan masalah itu. Dan alhamdulillah start from 2024 Allah berpihak pada sekolah kami. Setiap bulan bisa dicek sejak digital selalu ada berita-berita baik tentang sekolah kami, dan teman-teman kami juga bisa menunjukkan PLN Nusantara Mawar tadi kemarin baru saja memberikan penghargaan kami Pak sebagai sekolah inovatif, kepala sekolah inovatif, dan 2 guru yang diberikan penghargaan, ada Bu Lulut, guru dedikatif pelaksanaan program PLN, dan Pak Ugo Purnomo yang sekarang tidak bisa bergabung bersama kita semua karena reskilling upskilling di Malang. Oh dia hari apa tuh? Oh Jumat penutupan gitu. Dan mungkin betul gitu. Dan mungkin betul gitu. Mungkin niku untuk teman-teman ada yang disampaikan, mungkin salah satu mewakili Pak Joko mungkin bisa mewakili teman-teman untuk Monggo, teman. Ini kan ini kayak jadi ajang diskusi, tapi bukan debat calon bupati. Debat calon kepala sekolah aja ya. Begini, saya agak tergelitik juga ketika tadi diingatkan soal berita di salah satu media online yang saat itu menampilkan dengan gamblang bedeng sekolah SMK Negeri 1 Sudimoro gitu. Saya termasuk orang yang tersenyum tipis begitu membaca berita itu. Ini bukan apologi atau kebenaran atas statement saya, tetapi satu hal yang barangkali harus kita sepahamkan bersama Bapak Ibu. Karena saya pikir semua yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang berharap pada kebaikan begitu ya, siapapun gitu, ya Bapak Ibu guru ya, saya ya, teman-teman gitu. Maka framing itu harus kami sepahamkan dulu, karena niatan kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, mengajak pada kebaikan dan meninggalkan pada keburukan. Kenapa nilai itu menjadi penting? Karena orang itu sering memukul rata atau menggebiar-giar wartawan. Jujur, saya bukan sekali 2 kali gitu kena kulut gitu. Sampai saya juga harus berkali-kali nyari minyak goreng untuk melunturkan kulut yang lebar di saya. Saya tidak bisa menyalahkan juga sih, ada sebagian teman-teman kami juga memintakan maaf, mungkin ada beberapa, ya kalau boleh ngomong agak kasar, mungkin kelakuan teman-teman kami yang seringkali membuat panjenengan tidak nyaman, itu meninggalkan luka, kadang ya, ekstrimnya kurang ajar juga. Padahal sesungguhnya kalau ngomong karya jurnalistik itu, kata kuncinya harus memenuhi kaidah 5W1H itu kan, itu yang paling basic. Kemudian yang lain, wartawan yang baik itu adalah wartawan yang sehat secara kejiwaan. Karena orang yang sehat kejiwaan itu akan mampu menakar kadar antara manfaat dan mudarat. Jadi ketika seseorang mau menulis sebuah karya, itu pasti akan mempertimbangkan manfaatnya apa, mudaratnya apa. Lalu saya ini juga mengajak Bapak Ibu untuk terbiasa tidak cepat-cepat kebakaran jenggot yang punya jenggot. Bukan saya punya. Kalau ada berita yang kira-kira menyudutkan Bapak Ibu atau institusi Bapak Ibu, kita lihat saja. Kalau yang memberitakan minor institusi Bapak Ibu itu misalnya media yang judulnya itu detik kasus kemiskinan.com atau cari-cari perkara.co.id misalnya ya, saya tidak mau sebut yang saya tahu itu, nanti jadi delik aduan lagi. Misalnya, saran saya Bapak Ibu tidak usah cepat-cepat reaktif. Karena saya tidak terlampau yakin media-media itu dibaca orang.
Tetapi ketika media besar, media mainstream, saya boleh sebut nama kalau di sini, kalau kompas.com, antara.com, detik.com, sudah memberitakan minor ini kiamat. Artinya apa? Media-media mainstream yang saya sebut ini punya standar yang sangat rigid untuk pemberitaan. Kami tidak mungkin, detik.com tidak mungkin, kompas.com tidak mungkin, antara news.com tidak mungkin menulis sebuah berita jika sumbernya memang tidak komprehensif. Nah, kembali ke kasus kemarin, saya mau tanya, beritanya ada follow up-nya nggak? Atau berhenti dan menguap? Kan nggak ada tindak lanjutnya. Artinya, kalau memang saya nggak tahu fakta atau bukan, kalau wacana yang ditulis di media yang Pak Didi sebutkan tadi memang memiliki bobot yang cukup untuk kemudian di-blow up menjadi sebuah berita besar, harusnya berita kemarin berlanjut. Dan bukan hanya satu media itu yang memberitakan. Ya kan? Pertanyaannya begitu. Kenapa media Jawa Pos kenapa nggak nulis? Ya kan? Kenapa kompas.com tidak nulis? Bapak Ibu, teman-teman media nasional itu ketika mau merujuk fakta di Pacitan, orang yang pertama kali ditelepon adalah saya. Kenapa? Karena saya wartawan nasional yang berkedudukan di Pacitan. Kompas.com berkedudukan di Tulungagung, antara.com berkedudukan di Blitar, lalu TV nasional itu banyak pada Madiun serta Surabaya. Artinya ketika mereka mendengar berita atau sumber sekunder di media online, mereka mau klarifikasi atau mau mengejar itu ke dalam sumber minat, pasti dengan saya. Ada telepon saya mau, berarti kan orang begitu, kan begitu, ya. Nah, orang yang pertama kali saya ajak diskusi ketika berita itu mencuat di satu website itu ya, Mas tahu. Siar kayak mau menuju Wilosa kan begitu. Akhirnya begitulah. Ya. Jadi biarpun sama-sama berpredikat wartawan, saya kira masing-masing punya mazhab yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalnya disebut berintegritas, saya juga masih terlalu takut membawa predikat itu, karena integriti itu kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kira-kira maknanya kan tetap melakukan yang terbaik biarpun tidak dilihat orang gitu. Jadi integritas itu kan konteks pengawasan malaikat gitu, bukan pengawasan melekat lagi kira-kira. Saya kembalikan atur. Terima kasih kepada Pak Purwo, dan mohon maaf karena mungkin terkendala dengan waktu juga. Untuk berikutnya yaitu tanya jawab, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan kepada ketiga panelis kita yang ada di depan. Silakan Pak Joko Milandi, kelihatannya akan menyampaikan sesuatu. Terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, saya hormati Pak Purwo, Pak Didi sebagai panelis yang cukup hangat pada siang hari ini. Di sini saya mewakili teman-teman. Terima kasih atas yang pertama apresiasi panjenengan terhadap karya-karya kita. Kemudian yang kedua, terima kasih juga atas masukan-masukannya. Semoga ini bisa membuat kita menjadi lebih maju lagi, lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, sehingga bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik lagi. Dan saya selalu mengharapkan dukungan dari panjenengan semua, ya, walaupun tanpa dimintai, misalnya kehadiran panjenengan, seandainya memang panjenengan itu langsung saja karena kita juga punya media sosial, nanti panjenengan bisa ngetik di IG juga ada, ya, tentang kegiatan-kegiatan kita, panjenengan kritik di sana, insya Allah kita terima Pak nanti. Oke, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak sebagai panelis.
Semoga ini menjadi cambuk bagi kita, walaupun nanti Pak Indra sudah nggak kerasan lagi di Sudimoro, tetap semangat ini akan kita lanjutkan. Ya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko Milandi. Mungkin dari bapak-bapak panelis masih ada yang ingin disampaikan lagi. Pak Bambang, bagaimana? Waktunya sudah menit lagi. Saya sebentar aja, sama seperti disampaikan oleh Pak Joko. Harapan kami sekali lagi budaya baik ini budaya yang memperhatikan kelokalan, budaya menulis ini akan terus senantiasa terjaga di SMK 1 Sudimoro. Saya dulu tidak kenal Pak, SMK 1 Sudimoro itu kalau saya tidak tahu tempatnya di mana, saya tidak tahu. Bukan karena saya temannya Pak Indra, bukan. Tapi semenjak beliau di sana, semenjak saya di sana, saya baru tahu. Oh, ternyata tempatnya di situ. Padahal sebelum itu kita pernah IOW juga ya. IOW itu di PLN di PLTU. Tapi saya tidak tahu SMK 1 Sudimoro itu saya tidak tahu. Betul. Ya. Kita 2 kali IOW itu di PLTU. Yang baru kemudian ketika budaya kebaikan ini terlihat, karena memang beliau ini mungkin sebelum ke SMK 1 Sudimoro namanya juga sudah cukup terlihat pada waktu itu. Sehingga harapan kami sekali lagi budaya baik ini terus tetap ada di dalam SMK 1 Sudimoro, siapapun yang menjadi nahkoda akan terus tetap mewarnai SMK di Pacitan. Biar SMK 1 Sudimoro itu tetap ada benderanya di Pacitan. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung closing statement saja. Enggak perlu panjang kali lebar, kali tinggi ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sudimoro yang kerso berproses 1 tahun 10 bulan saya ada di sana. Itu prosesnya luar biasa, up and down, dan dengan barometer apapun 1 tahun 10 bulan itu perkembangan jenengan itu sangat pesat sekali, adaptasi panjenengan itu sangat cepat sekali, dan yang terakhir saya simpulkan ternyata Bapak Ibu SMK Negeri 1 Sudimoro itu sangat cerdas sekali, karena beliau bisa merubah semua habit, bisa merubah lingkungan, bisa merubah kebiasaan dari yang kepala sekolah sebelumnya dengan saya itu pastinya sangat jauh berbeda dan bisa mengikuti, dan saya tinggal menunggu saja panjenengan semua itu bisa melampaui standar yang saya berikan. Termasuk satu lagi itu saya sangat luar biasa mengapresiasi dari jurusan TITL, kita berhasil menjadi SMKPK karena TITL, dan itu kaprodinya Mas Geri itu bisa membawa SMK Negeri 1 Sudimoro pertama kali ikut lomba kompetensi siswa tingkat provinsi dan kita juara 3. Itu pun juara 3 karena satu Mas Pur, waktu malam tantingan kepala sekolahnya ada BTEK di Jakarta, sehingga kami tidak masuk 2 besar untuk mewakili Jawa Timur ke Lampung. Itu kalau itu saya ada masuk juga, karena itu hanya tinggal, karena kalau 3 besar itu nilainya tidak pernah dipublish ya Mas Giri ya, dan 3 itu yang berhak mewakili Jawa Timur, tapi diambil 2 yang berani ragam maksudnya, karena kesana kan ada raganya, dan seperti evaluasi 2 yang berani ragam. Dan itu karena saya di Jakarta waktu itu Mas Giri saya tinggal sendiri dan kita juara 3, tapi menurut saya kita sudah 3 teratas Jawa Timur, dan pertama kali ikut yang pernah bisa masuk juara 1 itu hanya SMK 1 Pacitan. Dan SMK 2 pun SMK
MK3 pun belum pernah sampai di jajaran itu, dan mohon doanya semoga tahun depan, tahun 2025 Mas Giri bisa membalaskan dendamnya, kita bisa lolos sampai nasional, dan itu luar biasa sekali. Termasuk Bu Lulut, Pak Pur itu sangat sabar sekali menuruti apa permohonan saya. Kalau urusannya dengan PLTU dulu kita tinggal menerima jadi ya Bu Lulut ya. Kita 2 tahun ini kita balik role-nya kita yang meminta program pada orang-orang PLTU, karena kami ya tidak bisa kami demo, kami terdampak, berikan charity bagi kami. Saya bukan tipikal seperti itu, tapi saya punya program, tolong istilahnya backup sebagai kompensasi kami yang terdampak. Dan itu semuanya program kami program strategis seperti SPAB, karena kami ring 1 yang paling berbahaya apabila terjadi bencana yang bukan human error, bukan alam ya, bukan bencana non alam ya Mas ya, bencana non alam. Lalu kita juga krisis air bersih kalau kemarau, tapi di satu sisi daerah kita namanya Banyon itu tadi, bagaimana air yang ada di sekolah kami bisa berdampak pada Sudimoro secara luas. Dan semua pemikiran saya itu sudah tidak bicara tentang saya kepala sekolah, privilege apa yang bisa saya terima, tapi saya bagaimana saya membuat lingkar pengaruh sekitar agar kita bisa berdampak lebih luas lagi terhadap Sudimoro dan Pacitan pada umumnya. Sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak yang mendampingi kami berproses, dan mohon jangan tinggalkan kami dan tetap memberikan saran, masukan, supaya apapun insya Allah itu akan kami terima, karena orang yang baik itu adalah orang yang selalu menerima penilaian pada orang lain dan bisa berbenah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, luar biasa, berkah barokah untuk kita semua, dan semoga semua apa yang kita majeliskan pada kesempatan kali ini dan kita usahakan pada hari-hari yang lalu sampai detik ini dinilai menjadi amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata acara kita pada hari ini luar biasa. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi kita untuk ke depan, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang tanpa batas lagi. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ketiga narasumber kita sekaligus panelis kita yang telah memberikan motivasi, penilaian, kemudian penjabaran yang begitu panjang tentang karya-karya kita. Terima kasih pada Pak Didi, Pak Bambang, dan Pak Purwo. Mudah-mudahan ini bukan merupakan karya kami yang terakhir, tapi mohon doanya mudah-mudahan kami masih bisa menciptakan karya-karya yang jauh lebih bagus lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu yang semakin siang, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kami hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami saya sebagai pemandu acara tentunya banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.